saya berada di gedung DPR RI ya dalam rangka menyampaikan kembali surat mohon RDP terkait kasus kematian Mentari ya yang semula diisikan minum racun potasium cyanida, ternyata hasil autopsi itu tidak ditemukan tanda-tanda racun dan tersangka sudah ditetapkan sejak Maret 2024, tapi sampai hari ini belum ada tidak lanjutnya dan tersangka tidak ditahan. Karena itu kami minta DPR RI khususnya Komisi 3 melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait guna didengar keterangannya untuk diadakan rapat dengar pendapat terhadap kasus ini. Saya dan tim ya, ada 3 kantor yang menangani perkara ini. Kantor saya sendiri, kantor hukum Haji Ahmad dan Nurmala, kemudian bersama 2 lembaga bantuan hukum, yaitu Lembaga Bantuan Hukum MUBA dan Lembaga Bantuan Hukum Ampera Jaya Sumsel. Jadi ada seorang anak perempuan ya yang berinisial namanya MYR yang diberitakan sangat viral di salah satu kabupaten Musi Banyuasin, yaitu di Sumatera Selatan. Diberitakan bahwa yang bersangkutan meninggal diduga bunuh diri karena minum racun potas atau potasium cyanida. Peristiwa ini diberitakan ramai itu pada tanggal 2 April ya, nggak salah 2024. Nah, kami 3 kantor ini menjadi tim kuasa hukum dari orang tua korban bernama MYR. Jadi menerima kuasa dari ibu kandung daripada korban. Perkara ini sebenarnya menurut saya sangat sederhana pembuktiannya ya, secara hukum ya, sangat sederhana. Karena kalau kita melihat awal hubungan korban ini kan berpacaran dengan pacarnya yang berinisial R. Suatu hari pada tanggal yang saya sebutkan tadi, dia mendatangi rumah pacarnya tersebut, dan sebelum nyampe ke rumah pacarnya itu ada perdebatan ya, semacam keributan kecil melalui chatting, sehingga perempuan ini mendatangi rumah orang tua pacarnya tadi di salah satu kecamatan di Musi Banyuasin. Sampai di sana pacarnya itu mendatangi tempat kardus dulu kalau nggak salah ya, kalau dari situ nggak mau ketemu pacar itu hanya mendatangi rumah itu. Sampai di sana main entah gimana acaranya dalam rumah itu sekitar jam 18.15 sekitar ya. Kemudian jam 20.30 atau 20 lewat ya itu keluarga korban menerima telepon daripada pacarnya tadi bahwa yang bersangkutan meninggal dunia karena minum racun. Ketika itu korban ini dibawalah ke rumah sakit ya, sempat katanya ditolong ya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Menurut pemeriksa itu ya, kamar mayat itu mengatakan ketika dibawa ke rumah sakit itu sudah meninggal dunia. Nah tentunya tidak begitu saja percaya ya, karena saat datang ke rumah itu korban itu dalam keadaan sehat segar bugar, bisa naik travel, dan pada lebih kurang pukul 20 itu dia sempat menchat salah satu travel yang dia langganan, tolong carikan saya ada kendaraan atau travel, saya mau pulang. Nah, itu jam 20-an ya. Jam 20.40 dia dikatakan meninggal karena minum racun. Kemudian orang tuanya tidak percaya begitu saja, akhirnya mayat itu dibawa ke Palembang ya, dari rumah sakit itu dibawa ke Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara, lalu dilakukan autopsi. Sekian lama ini viral, seolah-olah di framing anak ini meninggal bunuh diri karena minum racun. Jadi anak ini sekeluarga sudah jatuh ketimpa tangga. Kalau orang bunuh diri, kepercayaan orang Islam itu ya, itu matinya mati kafir, dan nggak ada orang yang mau datang melayat, nggak mau datang. Itu sangat menyedihkan sekali ya, sudah jatuh ketimpa tangga. Dari sana kami sebagai tim kuasa hukum selalu memantau kasus ini bertahun-tahun. Ini April 2024. Nah,
Setelah bergulir saya sempat mendatangi Polsek berapa kali, sempat mendatangi Polres berapa kali, sempat mendatangi Kejaksaan hingga ke Polda Sumsel menemukan Kabak Wasidik agar perkara itu ditarik ke Polres Muba atau ditarik ke Polda Sumsel penanganannya. Namun itu tidak terjadi. Melapor ke Propam juga ya, orang tuanya melapor ke Propam minta kasih ditindak. Nah, tiba-tiba saya lagi posisi di umroh ya di Mekah. Saya mendapat telepon bahwa kasus ini ditingkatkan naik ke sidik dan penetapan tersangka. Nah, waktu itu tersangka itu di BAP ya, di BAP. Tapi yang sangat mengecewakan saya ya, saya sudah 33 tahun, 34 tahun berkarir sebagai lawyer, dan kasus saya itu saya dari dulu ke pidana banyak ya. Tidak pernah terjadi kasus meninggalnya korban ya, baik dia laka lantas ataupun penganiayaan menyebabkan meninggal, apalagi penganiayaan pembunuhan disengaja atau berencana, tidak pernah terjadi yang namanya kasus seperti itu ditangguhkan penahanannya atau pelaku tidak ditahan. Tapi dalam kasus ini tersangka tidak ditahan, tapi ditangguhkan penahanannya dan wajib lapor. Itu Maret 2025 ya tetap tersangka. Nah, hingga sekarang kasus itu belum ada tindak lanjutnya lagi atau P21. Saya sebagai kuasa hukum bersama kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum lain tetap minta kasus ini, mengirim surat ke Kajati Sumsel, mengirim surat ke Kejagung, Kompolnas, termasuk ke LPSK, termasuk ke Komnas Perempuan, untuk bagaimana kasus ini bisa ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. Menangani kasus ini ya, saya dari awal ikut ya, setelah melapor, ibu kandungnya itu kemudian menunjuk tadinya anak-anak LBH. Karena tidak jalan, akhirnya saya dimasukkan dalam salah satu tim kuasa hukum perkara ini menggunakan kantor saya. Jadi sebagai seorang praktisi ya, dan saya kebetulan memang hukum pidana ya, jurusan saya hukum pidana S1, S2, S3, bahkan di guru besar pun dikukus sebagai guru besar kehormatan hukum pidana. Saya melihat kasus ini secara pembuktian ya, secara pembuktian sudah bisa dibuktikan. Yang pertama, alasan saya kenapa polisi ya, penyidik berani menetapkan seseorang itu tersangka, berarti ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang tersangka itu. Nah, itu polisi sendiri yang seperti itu. Nah, saya selaku yang memahami hukum pidana, alat bukti itu kan kalau dulu kita KUHP kan pasal 184 ya, keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Kemudian di KUHP baru ini, KUHP baru ya, di 235 KUHP itu ayat 1 menyebutkan bahwa alat bukti sah itu adalah keterangan saksi, surat, ya, keterangan ahli, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, keterangan terdakwa. Kalau mengacu kepada KUHP baru, sudah sangat memenuhi alat bukti yang sah ya, karena keterangan saksi ya mengatakan bahwa saat korban menuju ke rumah pacarnya itu dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Travel juga, sopir travel, dia sempat menelpon sopir travel minta dijemput, atau tolong carikan mobil, saya mau pulang. Ada bukti elektronik. Di mana bukti elektroniknya? Ada chat-chatan melalui Instagram yang harusnya sudah di-cloning oleh itu penyidik ya. Kalau memang penyidik serius itu jadi bukti elektronik menurut hukum ya. Barang bukti ya. Barang bukti itu ya bisa dilihat. Mana kalau memang itu, mana baju korban, mana pakaian korban, ada bercak darah atau tidak, ada, bisa itu. Kemudian bukti surat hasil visum, hasil autopsi ya, yang saya dapat mengenai hasil visum itu ya dari pemeriksaan luar bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di bibir, gusi, tanda-tanda kekerasan tumpul pada area kelamin dan tanda-tanda persetubuhan baru, serta ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena tertutupnya saluran napas atas yang mengakibatkan mati lemas. Terus keterangan ahli ya. Keterangan ahli forensik mengatakan jari-jari tangan kuku disebabkan adanya aktivitas otot sebelum kematian, dan hal tersebut disebabkan adanya menahan, antara lain sakit atau mencari sesuatu untuk dipegang.
dan warna kebiruan pada ujung jari dan kuku adalah satu kondisi di mana suplai oksigen dari jantung melalui pembuluh darah ke bagian ujung dari tubuh tidak mencukupi atau tidak ada. Tenggorokan terdapat lendir berwarna putih dan berbuih seperti pasir. Kondisi ini terjadi sebabkan adanya tertutupnya saluran napas mengakibatkan proses bernapas dengan menghirup mengeluarkan udara terjadi lebih cepat, dan dalam hal ini seperti mengocok cairan di saluran tersebut sehingga ditemukan buih. Kondisi berpasir dimungkinkan adalah kotoran ikut masuk dalam saluran napas ketika dalam proses pernapasan. Pada otak besar dan otak kecil terdapat bintik pendarahan adalah suatu keadaan di mana pecahnya pembuluh darah otak akibat suplai darah terhambat. Ini disebabkan akibat kurang oksigen. Jadi kalau saya membaca kronologis daripada hasil otopsi ya, korban ini meninggal karena kekurangan oksigen, akibat kekurangan oksigen, dan ada kekerasan tumpul ya, ada darah di bagian gusi. Kemudian keterangan ahli racun, tadinya ini kan diberitakan meninggal karena minum racun potasium cyanida. Ahli racun mengatakan tidak ditemukan racun, itu ahli otopsi mengatakan tidak ada tanda-tanda bekas racun ya. Ahli racun juga mengatakan tidak ada, bukan ciri-ciri orang meninggal karena minum racun kematian korban itu. Jadi tidak ada sebab-sebab kematian, tidak dijumpai racun putas ya. Tekstologi, ahli tekstologi atau racun dan laboratorium Polda Sumsel tanggal 8 April 2024 dilakukan pengambilan sampel pada otak, lambung, paru, jantung, limpa hati, cairan kerongkongan, cairan tenggorokan. Hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda racun. Nah, kasus ini sudah jelaskan bahwa tidak ada yang dikatakan meninggal karena racun. Tapi sangat disayangkan ya, berdasarkan bukti autopsi, bukti visum, keterangan ahli, ya petunjuk ya, perkara ini sampai sekarang belum bisa di P21-kan. Dulu jaksa penuntut umum sangat yakin bahwa perkara ini bukan minum racun, bahkan memberikan petunjuk, tetapkan tersangka yang lain-lainnya. Tidak hanya satu tersangka, tapi tetapkan yang lain-lain juga, gunakan pasal 55. Tetapi anehnya dari pihak kepolisian belum bisa melengkapi itu, saya nggak tahu ya. Terakhir saya berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengatakan bahwa ada petunjuk jaksa agar menggunakan alat lie detektor untuk menguji kebohongan korban dan saksi-saksi. Pelaku dan tersangka dan saksi-saksi. Karena di rumah tempat kejadian itu tidak ada orang lain ya, kecuali saudara tersangka, ayuk kandungnya, ibu kandungnya, dan ada keponakan. Tapi keponakan itu kalau saya mendengar ada keterangan yang mengatakan ada keributan sebelum itu. Nah, inilah yang menjadi PR kami tim kuasa hukum ya, sudah hampir 2 tahun ini perkara ini belum juga P21. Belum juga dinyatakan lengkap ya. Kita tahulah sekarang ini apalagi dulu, sekarang P21-nya perkara itu sangat tergantung kepada jaksa. Mau sebagus apapun penyidik menyajikan berkas perkara, kalau jaksa tidak sependapat, tidak akan P21. Jadi menurut saya ini sangat tergantung kepada pihak kejaksaan. Saya udah mengatakan pada polisi di KUHP baru ini, kalau penyidik merasa sudah cukup, limpahkan berkas perkara dan barang bukti kepada jaksa. Itu KUHP baru ya. Nggak ada lagi yang P18, P19 sudah nggak ada lagi. Tinggal tergantung jaksa. Apakah jaksa mau menaikkan atau tidak. Nah, itu yang belum dilakukan oleh pihak penyidik ya. Nah, dari kasus ini ya, sudah sekian lama, ada berapa surat yang sudah kami kirim. Baik ke kepolisian, kejaksaan, terakhir kita, dan tembusan itu ke Kompolnas, Komisi 3, terus apalagi ke LPSK, Komnas Perempuan, semua sudah saya kirim semua. Terakhir Presiden kita akan kirim surat ya. Nah, baru-baru ini kami sudah berkirim surat juga, bukan baru-baru ini, Februari 2026 ya, kami tim kuasa hukum telah mengirim surat mohon RDP yang ditujukan kepada Ketua Komisi 3 agar dilakukan RDP rapat dengar pendapat, karena kami tahu fungsi DPR itu adalah sebagai pengawas dan mitra
dan mitra daripada kepolisian ya, penegak hukum ya. Kami berharap Komisi 3 merespon apa yang kami sampaikan, mohon dengar pendapat, rapat dengar pendapat, dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dipanggil ke Komisi 3 guna mendengarkan kasus. Apa sih alasan daripada penyidik dan kejaksaan. Pertama, penyidik kenapa tidak melakukan penahanan sudah TSK. Kejaksaan apa alasannya untuk tidak P21-kan perkara ini. Jadi kalau upaya-upaya yang sudah kami lakukan, yaitu kita sudah berkirim surat ke Kapolda, sudah berkirim surat ke Kepala Kejaksaan Tinggi, ke Kapolres Muba, Kepala Kejaksaan Negeri. Pokoknya pihak-pihak terkait dengan penegakan hukum ya. Namun karena itu belum juga ada tindak lanjutinya, perkara ini masih mengambang sampai saat ini, TSK sepanjangan ya yang terduga pelaku, maka kami berkirim suratlah ke Komisi 3. Karena surat kami 9 Februari, sekitar tanggal 9 Februari 2026 dengan nomor surat 14 ya, IN RDP 2 Romawi 2026, mohon RDP kasus kematian MYR ini ya, belum ditanggapi sampai hari ini. Maka tadi pagi ya, sekitar jam 10, saya sendiri yang mengantar surat ke Komisi 3 ya, dengan perihal mohon tindak lanjut surat kami yang terdahulu minta RDP itu. Nah, harapan kami pihak Komisi 3 dapat merespon surat kami ini dan sekarang memanggil pihak-pihak terkait ini untuk dengar pendapat apa sih alasan mereka tidak P21. Menurut saya perkara ini sudah cukup terang benderang untuk menetapkan tersangka dan menahan dan memproses secara hukum. Sudah cukup terang benderang ya. Yang kedua, tentunya harapan kami di samping berharap kepada Komisi 3, kami juga mengetuk hati aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dan kepolisian ya, Pak Kapolda Sumatera Selatan, Pak Kajati Sumsel ya, Pak Kajagung, Pak Kapolri, tolong dengarkan ini suara rakyat ya, suara pencari keadilan. Seorang ibu yang single mami ya, mengharapkan keadilan atas kematian putrinya yang dikatakan minum racun putas, tetapi ternyata tidak ditemukan racun. Nah, makanya tidak terlalu berlebihan kalau orang tuanya mengharapkan kasus ini diungkap dan pelaku dihukum. Kami pun demikian, mengharapkan demikian. Mungkin kalau ini masih tidak juga dilayani, mungkin kami akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum pada pihak-pihak terkait ya, tidak menaikkan kasus ini. Harapan saya ke depan juga ya, kita sebagai perempuan ya, karena ini adalah anak perempuan juga yang korban ini. Pertama, untuk kami sama-sama perempuan, mari woman support woman ya. Kita ibarat sapu lidi, kalau kita bersatu jadi kuat. Begitu juga perempuan-perempuan, ayo dukung kita, support supaya kasus ini bisa diproses secara hukum untuk sama-sama perempuan. Dan kepada orang tua juga kita tetap mengawasi kita ketika anak kita pacaran, jangan terlalu percaya walaupun kelihatan orang baik belum tentu baik ya, karena orang bisa dilihat dari luar, kita tidak bisa apa yang ada dalam hatinya. Untuk Ketua Komisi 3, saya salam hormat buat Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman ya, Dr. Habibur Rahman. Kalau mendengar podcast saya ini, tolong Pak selipkan waktu ya. Ini dari Sumatera Selatan kasus yang minta RDP ini. Tolong Pak disupport Pak, tolong Pak diadakan RDP. Saya tahu di sana banyak orang-orang hukum, ada Pak Sudeson Chandra, ada Pak Sumpidesko. Saya mohon berharap RDP ini segera dilakukan supaya apa? Supaya kasus ini menjadi terang. Terutama Pak Kajagung ya, Kajati Sumsel, Kajari Muba, tolong kasus ini segera ditindaklanjuti dan disidangkan. Mungkin itu harapan saya untuk penegakan hukum dan untuk keadilan korban.